Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing renungan atau ulasan Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 44, kita bagi menurut beberapa bagian. Demikianlah Injil yang akan kita renungkan atau saya sharingkan atau saya ulas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dari rumah ibadah lalu pergi ke rumah mertua Petrus. Berarti Petrus sudah punya istri. Di rumah ibu mertua itu kebetulan ibu mertuanya sakit demam. Sakit demam sekali mungkin. Itu istilahnya demam keras ya. Dan Tuhan Yesus datang ke sana, lalu mereka meminta untuk menyembuhkannya. Istilahnya di situ supaya menolong, supaya tidak lagi demam yang begitu hebat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus menghardik demam itu. Kalau saya intro, saya rasakan dalam pikiran saya, mungkin, hei demam, lunga, mungkin begitu ya katanya. Atau dengan kata yang nggak tahu saya, kata-kata yang, ayo lunga, demam, atau bagaimana. Tetapi lalu memang betul bahwa lalu ibu mertua Petrus itu sembuh. Kemudian segera bangun dan melayani mereka. Kenapa? Ibu yang barusan sakit lalu melayani. Ya, seorang ibu lah memang demikian. Bisa dibayangkan muridnya Gusti Yesus berapa? 12. Lalu yang para rasul itu kan 12. 13 sama Gusti Yesus. Lalu ada murid-murid yang lain yang ditulis dalam tradisi itu ada 70 murid atau ya memang di Injil juga dikatakan demikian, 70 murid. Itu kalau datang semua berapa itu? Kalau nggak melayani, gimana caranya? Bisa dibayangkan kalau Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, tiba-tiba didatangi 13 orang plus orang lain yang anggotanya 70 orang. Pasti langsung bangun, cari apa, persiapkan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ada di situ. Ya, istirahat di situ, di tempatnya Petrus. Lalu ketika matahari terbenam itu mungkin ya maghrib itu, orang pada datang lalu minta pertolongan Tuhan. Diajaklah saudara-saudaranya yang sakit. Tapi di sana juga ia mengusir roh-roh jahat. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Kemarin sudah saya katakan bahwa di sini, di tempat kita ini, orang tidak saja kerasukan setan, tetapi seringkali juga memasukkan setan di dalam diri masing-masing dengan cara yang luar biasa menurut saya.
saya tidak bisa membayangkan hal-hal seperti itu. Tapi benar bahwa hal-hal itu ya memang ada. Namun pada bagian ini setan mengatakan, setan-setan keluar sambil berteriak, engkaulah anak Allah. Berarti setannya banyak. Engkaulah anak Allah, engkaulah anak Allah, dan seterusnya. Tapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara. Karena sungguh bahwa setan-setan itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Loh, kenapa kok tidak boleh dikatakan lebih dulu ya? Karena ada beberapa alasan. Besok mungkin akan kita bahas itu. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Ketika hari siang, itu berarti mungkin ya hari berikutnya ya. Tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Siang harinya, pada mungkin keesokan harinya, Tuhan Yesus pergi ke tempat yang sunyi, sembahyang mestinya, berdoa. Lalu orang-orang mencari, ojo nganti Gusti Yesus itu pergi dari daerah mereka, kota mereka. Ya benar, kalau idola yang baik untuk, kalau bisa ya jangan cepat-cepat pergi. Kecuali kalau orang yang jelek, orang yang sangat jahat, cepat-cepatlah pergi. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian. Mereka disenangi orang, tetapi juga dia mengatakan harus pergi ke tempat lain. Karena Injil harus diwartakan. Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil. Injil itu diwartakan untuk semua orang. Maka para katekis sekali lagi kita diingatkan bahwa mengajar itu tidak hanya untuk orang terdekat, orang yang dekat-dekat pada kita, tetapi semua orang perlu untuk diberitahukan soal Tuhan Yesus, Tuhan kekatolikan dan seterusnya. Sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan Yesus itu tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tidak hanya mengusir setan, tetapi Tuhan Yesus sungguh mau mengabarkan kabar sukacita. Yang pertama-tama itu adalah kabar sukacita bahwa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang untuk menebus dunia. Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kepada kekudusan. Di mana? Di surga. Kita mau disatukan kembali dengan Allah yang kudus. Allah yang sungguh-sungguh kekal, yang benar-benar kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kebahagiaan abadi. Sebab untuk itulah aku diutus dan mewartakan Injil. Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Tuhan Yesus tetap menggunakan rumah ibadat untuk pengajaran Injilnya. Demikian sharing saya, renungan saya, ataupun katakan saja dengan ulasan saya untuk Injil hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua memahami bahwa satu, ada setan-setan yang perlu kita lihat di sana. Lalu ada yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya, bagaimana harus melayani, termasuk pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Berkah dalam, terima kasih.